Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa makna dzalikal kitabu yang artinya kitab ini itu bermakna Al-Qur'an ini. Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jabir, As-Saddi, Muqatil bin Hayyan, Zaid bin Aslam, dan Ibnu Jurayj, mereka sepakat mengatakan bahwa dzalika yang artinya itu mengandung makna hadza ini. Karena orang-orang Arab biasa menukarkan isim-isim isyarah atau kata petunjuk antara isyarah yang satu dengan isyarah yang lain. Al-Qurtubi mengatakan bahwa isyarat tersebut itu ditujukan kepada Al-Qur'an. Sedangkan Ibnu Jarir mengatakan orang yang mengatakan bahwa dzalikal kitabu adalah isyarat kepada kitab Taurat dan Injil itu bisa dianggap jauh sekali menyimpang dari kebenaran. Ar-raib artinya adalah keraguan. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa makna la raiba fi ialah tidak ada keraguan di dalamnya. Ibnu Abu Hatim mengatakan, aku tidak pernah mengetahui ada perselisihan pendapat mengenai maknanya. Akan tetapi ada kalanya lafadz ar-raibu dipakai untuk pengertian tuduhan seperti lafadz qalat ya Jamilu arabtani, hai Jamil, apakah engkau curiga kepadaku? Ada kalanya dipakai untuk pengertian kebutuhan seperti lafadz qadhaina min tihamata kulla raibin, kami telah menunaikan semua kebutuhan-kebutuhan dari tihamah. Sebagian ulama mengatakan bahwa bentuk kalimat ayat ini merupakan kalimat berita, tetapi makna yang dimaksud, makna yang dikandung adalah kalimat nahi atau kalimat larangan, yaitu seakan-akan ingin mengatakan janganlah kalian meragukannya. Di antara ulama ahli qiraah ada yang melakukan waqaf atau menghentikan bacaan pada lafadz la raiba fi, kemudian melanjutkan bacaannya menjadi fihi hudal lil muttaqin. Jadi dilakukan waqaf di lafadz la raiba fi, terus dilanjutkan fihi hudal lil muttaqin. Melakukan waqaf pada firman la raiba fi itu bisa dikatakan lebih utama karena lafadz hudan menjadi sifat Al-Qur'an. Makna ini lebih kuat, lebih balik daripada melanjutkan bacaan secara langsung tanpa melakukan wakaf. Lafadz hudan bisa dianggap menjadi marfu karena menjadi naat atau sifat. Dapat pula dianggap sebagai mansub karena menjadi hal atau keterangan keadaan. Seakan dapat dikatakan
sebagai hidayah itu dikhususkan bagi mereka yang bertakwa saja. Seperti halnya di dalam sebuah ayat yang lain di dalam firman-Nya surat Fussilat ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna mim makanim ba'id. Yang artinya, katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Sedangkan Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Surat Fussilat ayat 44. Masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwa hanya orang-orang mukminlah yang beroleh manfaat dari Al-Quran. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan mengenai makna hudal lil muttaqin, itu kata Ibnu Mas'ud menunjukkan makna cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Ibnu Abbas mengatakan mengenai makna hudal lil muttaqin, ia mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang mukmin yang menjauhkan diri dari kemusyrikan terhadap Allah dan mereka selalu beramal. Ibnu Abbas juga mengatakan lil muttaqin adalah orang-orang yang takut terhadap siksaan Allah dalam meninggalkan hidayah, dan mereka selalu mengharapkan rahmat-Nya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan mengenai lil muttaqin itu menunjukkan makna mereka adalah orang-orang yang memelihara diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan menunaikan hal-hal yang difardukannya. Al-Kalbi mengatakan al-muttaqin adalah orang-orang yang selalu menjauhi dosa-dosa besar. Qatadah juga mengatakan muttaqin adalah orang-orang yang disebutkan di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 3, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata, yaitu mereka al-muttaqin adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan yang mendirikan sholat. Abu Arif adalah salah seorang murid Mu'adz bin Jabal. Syaqiq bin Salamah pernah berkata kepadanya, yakni kepada Abu Arif, "Hai Abu Arif, tidakkah engkau menceritakan kepada kami apa yang telah dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal?" Lalu Abu Arif menjawab, "Tentu saja aku pernah mendengarnya mengatakan bahwa kelak di hari kiamat umat manusia ditahan dalam suatu tempat. Kemudian ada suara yang menyerukan, 'Di manakah orang-orang yang bertakwa?' Lalu mereka orang-orang yang bertakwa bangkit berdiri di bawah naungan Tuhan yang Maha Pemurah. Allah menampakkan diri kepada mereka dan tidak menutup dirinya. Aku bertanya, siapakah orang-orang yang bertakwa itu?" Lalu Mu'adz menjawab,
Mereka adalah kaum yang menghindarkan diri dari kemusyrikan dan menghindarkan diri dari penyembahan berhala, dan mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Lalu mereka masuk ke dalam surga. Al-Huda memiliki makna yaitu sesuatu hal yang mantap di dalam kalbu berupa iman. Tidak ada yang mampu menciptakannya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sebagaimana di dalam firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Al-Qasas ayat 56. At-taqwa makna asalnya ialah mencegah diri dari hal-hal yang tidak disukai. Bentuk asalnya adalah qawa yang berasal dari kata al-wiqayah, yakni pencegahan. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang makna takwa. Lalu Ubay bin Ka'ab balik bertanya, pernahkah engkau menempuh jalan yang penuh dengan duri wahai Umar? Umar menjawab, ya pernah. Lalu Ubay bin Ka'ab bertanya lagi, kemudian apa yang kamu lakukan wahai Umar? Kemudian Umar menjawab, aku bertahan dan berusaha sekuat tenaga untuk melampauinya. Ubay bin Ka'ab berkata, nah itulah yang namanya takwa. Abu Darda di suatu hari pernah mengucapkan sebuah syair-syair, yaitu yuridul mar'u ayyu'ta munah wa ya'ballahu illa ma aroda, yaqulul mar'u faidati wa mali wa taqwallahu afdalu mastafada. Manusia selalu mengharapkan agar semua yang didambakannya dapat tercapai, tetapi Allah menolak kecuali apa yang Dia kehendaki. Seseorang mengatakan, keuntunganku dan hartaku, padahal takwa kepada Allah merupakan keuntungan yang paling utama. Di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, mastafadal mar'u ba'da taqwallahi khairam min zaujatin solihatin in nadhara ilaiha sarrathu wa in amaroha ata'athu wa in aqsama alaiha abarrathu wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malihi. Tidak ada keuntungan yang paling baik bagi seseorang sesudah takwa kepada Allah selain daripada istri yang solihah, jika dia memandangnya membuat bahagia, dan jika dia memerintahnya ia taat, jika melakukan giliran terhadapnya ia berbakti, dan jika sedang meninggalkannya maka ia memelihara diri dan harta suaminya. Demikian tafsir Al-Baqarah ayat 2.